Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 dari mata kuliah psikodiagnostik yang akan menjelaskan materi tentang test for screening and assessing for neuropsychological impairment. Ini ada nama anggota kelompok kita. Saya Ahmad Robit Khalil Rahman dengan NIM 86. Terus ada Devi Aulia Sabrina dengan NIM 66, Anandia Nur dengan NIM 77, dan Vina Mafazatus Saniah dengan NIM 101. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang kita sampaikan dalam video ini. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Terima kasih. Yang pertama ada latar belakang, yaitu tes untuk screening dan asesmen neuropsikologis dikembangkan untuk mendeteksi dan menilai gangguan fungsi otak yang mempengaruhi kognisi, emosi, dan juga perilaku. Tes ini penting karena gangguan otak tidak selalu tampak jelas secara kasat mata. Awalnya digunakan untuk mengevaluasi dampak trauma otak, demensia, gangguan perkembangan, hingga stroke. Seiring perkembangan, tes ini menjadi standar dalam membantu diagnosis medis, menentukan tingkat gangguan, dan merancang intervensi yang tepat. Yang pertama ada apa itu test for screening and assessing neuropsychological impairment, yaitu screening sendiri itu memiliki arti alat ukur untuk mendeteksi dan menilai gangguan fungsi otak seperti kemampuan berpikir, mengingat, dan juga berbahasa. Screening itu adalah tes untuk masalah kognitif seseorang, di mana dia itu bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda awal adanya gangguan neuropsikologis. Kemudian juga untuk untuk mengetahui apakah seseorang ini tadi itu butuh pada pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Nah, jika membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, maka akan berlanjut pada asesmen, yaitu metode penilaian fungsi otak yang objektif dan berbasis kinerja, di mana asesmen ini menangani masalah diagnosis seseorang, dan tahap ini adalah evaluasi, tahap yang lebih lengkap daripada screening tadi, di mana asesmen ini itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keparahan atau jenis pada gangguan gangguan neuropsikologis pada individu tersebut. Selanjutnya ada screening and assessment neuropsychological, mencakup konsep, metode, dan juga hasil. Yang pertama ada screening. Adapun tujuan dari screening di sini itu adalah untuk mengidentifikasi cepat individu yang berpotensi mengalami gangguan kognitif dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Yang kedua ada metode dari screening, yaitu menggunakan tes atau kuesioner singkat yang mencakup berbagai fungsi kognitif dasar seperti orientasi, perhatian, memori, dan juga bahasa. Yang kemudian ada hasil dari screening itu menunjukkan adanya kemungkinan masalah kognitif tetapi bukan diagnosis. Jadi intinya screening di sini itu adalah hanya untuk tes untuk hal-hal yang mendasar, bukan dalam diagnosis. Selanjutnya asesmen, yaitu tujuan mengevaluasi mendalam dan komprehensif terhadap berbagai domain kognitif dan aspek terkait perilaku dan juga emosi. Metodenya menggunakan baterai tes standar yang menguji secara rinci intelijensi, perhatian, memori, bahasa, visuospasial, fungsi eksekutif, motorik, dan juga sensorik. Yang mana metode ini melibatkan wawancara, tinjauan catatan, dan juga pengukuran perilaku atau emosi. Dan yang terakhir, hasil dari asesmen adalah memberikan pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan kognitif, membantu diagnosis diferensial, memahami implikasi fungsional, serta merencanakan pengobatan dan rehabilitasi. Dapat juga digunakan untuk pemantauan perubahan dan tujuan mediko-legal. Nah, untuk materi selanjutnya itu saya akan ngejelasin tentang indikasi atau kondisi spesifik yang memerlukan pemeriksaan neuropsikologis.
biasanya itu untuk screening ya, ataupun untuk asesmen juga harus dilakukan pemeriksaan neuropsikologis. Nah, neuropsikologis ini biasanya harus dilakukan itu saat ada indikasi atau dugaan bahwa terjadinya gangguan pada otak. Fungsi otaknya itu terganggu gitu, menurun. Dan tujuannya itu juga untuk ngidentifikasi bagian mana fungsi otak itu yang terpengaruh. Jadi otaknya dicari yang mana nih yang terpengaruh nih. Jadi pemetaannya jadi lebih mudah. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada cedera otak traumatis atau TBI. Atau misalkan orang Indo nyebutnya gegar otak. Nah itu, traumatic brain injury ya. Nah kondisi ini itu terjadi itu karena ada benturan fisik terhadap kepala. Jadi keseringan terjadi itu karena terbentur pas lagi jatuh ataupun ketika berkendara terus kecelakaan gitu ya, ataupun pas mungkin lagi berantem sama temennya terus kepalanya dipukul ataupun ditendang atau apa, itu bisa terjadi gegar otak. Nah, tes neuropsikologis pada kondisi ini itu, pada kondisi gegar otak itu fungsinya ngebantu identifikasi identifikasi dampak kognitif yang muncul. Jadi kayak misalkan ada gangguan atensi yang menurun, terus lemot orangnya, atau perlambatan pemrosesan informasi, sampai misalkan paling parahnya itu bisa berubah kepribadian. Jadi beda orang gitu. Nah, nantinya setelah tes neuropsikologi itu jadinya kan lebih gampang untuk menentukan program pemulihan yang tepat. Yang kedua itu ada stroke. Stroke itu parahnya bisa nyebabin kerusakan pada area otak tertentu. Ya, yang diakibatkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Nah, gejala-gejala yang muncul pada orang stroke itu yang paling sering itu afasia. Afasia itu susah dalam ngomong gitu. Kemampuan verbalnya turun. Jadi mau ngomong itu susah gitu, kayak gitu. Tes ini dilakukan itu untuk memetakan mana fungsi otak itu yang masih fungsi bagus, yang masih utuh gitu ya, sama yang fungsi otak yang mengalami penurunan. Jadi nanti bisa disusun strateginya buat pemulihan. Nomor 3 itu ada penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. Nah, penyakit demensia itu ada macam-macam ya. Ada yang pertama itu Alzheimer, terus yang kedua itu demensia vaskular, yang ketiga itu demensia frontotemporal. Nah, kalau yang vaskular itu terjadi karena terjadi gangguan aliran darah ke otak. Jadi stroke tadi itu termasuk yang demensia vaskular, gejalanya sama. Terus ada frontotemporal. Kalau yang frontotemporal itu terjadi karena kerusakan pada bagian otak frontal. Kalau masih ingat yang waktu itu di biopsikologi itu kan ada bagian otak yang namanya temporal ya. Nah itu yang frontotemporal itu ngerusak bagian itu, kayak gitu. Nah, ini tuh kondisi neurodegeneratif ya, yang mengakibatkan penurunan bertahap dalam ingatan, dalam kemampuan komunikasi juga, kemampuan bicara gitu ya, sama berbahasa juga. Jadi verbal itu sangat terpengaruh dengan adanya kondisi ini. Nah, gimana caranya ngatasinnya? Itu ada tes kayak MMSE, terus ada MOCA. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama teman saya, nanti ada slide-nya sendiri. Itu digunakan untuk screening dan pemantauan progres penyakit dari bertahap gitu. Jadi untuk memantau pasien ini. Terus yang selanjutnya itu ada skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Nah, selain halusinasi sama delusi, orang skizofrenia itu juga ngalamin penurunan kemampuan kognitif atau defisit kognitif gitu. Kayak misalkan penurunan atensi masih sama-sama ya kayak gejala sebelum-sebelumnya, terus memori kerja sama fungsi eksekutifnya juga terpengaruh. Nah, tes neuropsikologis dalam kondisi ini itu dia mencari bagian mana yang paling terdampak. Jadi yang dicari dampaknya paling gede. Jadi itu kan dites itu untuk pengelolaan jangka panjang ya. Terus
Terus nomor 5 itu ada gangguan perkembangan neurologis, ADHD atau dan autisme. Nah, kebanyakan ini anak-anak remaja sama kebanyakan itu pada masa anak-anak sama remaja itu tes neuropsikologis itu dapat ngebantu ngebedain apakah anak-anak ini mengalami kesusahan akademis itu karena ADHD, karena autisme, atau karena faktor lainnya, atau karena malas saja gitu. Makanya dia terjadi gangguan akademis, kesulitan akademis kayak gitu. Nah, kalau tes neuropsikologis dalam bidang ini itu untuk memeriksa area atensi sama fungsi eksekutifnya. Jadi kemampuan visual motorik juga dites juga, sama verbal, sama komunikasi dan berbahasa juga. Terus nomor 6 itu ada epilepsi. Nah, beberapa jenis epilepsi itu juga terutama yang berasal dari lobus temporal itu berkaitan juga sama gangguan memori dan fungsinya verbal, fungsi verbalnya, fungsi komunikasinya. Nah, tes neuropsikologis itu kalau dalam kasus ini itu fungsinya untuk menentukan area defisit, area yang turun gitu, fungsinya, dan digunakan juga sebagai dasar untuk pertimbangan sebelum dilakukan operasi epilepsi. Terus nomor 7 itu ada penyakit Parkinson dan kondisi neurodegeneratif lainnya. Kalau kalian tahu ini Muhammad Ali yang petinju itu, nah itu kan beliau adalah salah satu orang yang mengalami penyakit Parkinson pada masa senjanya gitu ya. Nah, selain gangguan motorik itu, Parkinson itu juga bisa ngalamin penurunan kognitif. Oh ya, kalau yang belum tahu Parkinson itu biasanya gejalanya itu tangannya gemeter. Jadi kayak gini, bergetar gitu tangannya. Nah, Muhammad Ali itu kan petinju. Kalau tangannya gemeter gitu kan otomatis nggak bisa bertarung gitu ya. Soalnya petinju kan yang senjata utama itu tangan gitu. Nah, kalau misalkan tangannya gemeter kayak gitu mana bisa bertarung gitu kan. Nah, selain gejala yang tadi itu, gejalanya itu juga ada lagi kayak misalkan fungsi kognitifnya itu turun, kayak misalkan sulit dalam melakukan multitasking. Jadi cara berpikirnya itu terlalu satu nggak bisa mikir banyak, ibaratnya nggak bisa fleksibel. Nah, tes neuropsikologis dalam Parkinson ini itu untuk membantu ngebedain antara gejala motorik dan gangguan kognitif yang menyertai gitu. Terus nomor 8 itu ada evaluasi pra dan pasca operasi otak. Nah ini sebelum dilakukan tindakan bedah otak itu biasanya dilakukan tes dulu, tes neuropsikologis juga. Itu digunakan untuk memetakan fungsi penting yang perlu dijaga. Jadi kalau misalkan jadi lebih tepat sasaran lah gitu. Yang mana yang harus dioperasi, yang mana yang enggak. Nah, setelah operasi itu juga diperlukan tes lagi untuk mantau perbedaannya, progresnya dari yang sebelum dioperasi sampai sesudah operasi. Itu bedanya apa gitu, perubahannya apa. Seperti itu. Nah, semua kondisi ini, gejala-gejala yang disebutkan tadi itu memerlukan pendekatan yang komprehensif gitu. Dan tes neuropsikologis itu salah satu komponen penting dalam proses diagnosis dan perencanaan, intervensi dan pemulihannya itu. Seperti itu. Saya akan menjelaskan 3 contoh instrumen tes. Yang pertama ada Montreal Cognitive Assessment atau MoCA. MoCA adalah alat screening kognitif singkat yang dirancang untuk mendeteksi mild cognitive impairment serta gangguan kognitif yang lebih berat, seperti demensia. MoCA juga mengevaluasi beberapa domain kognitif, termasuk memori jangka pendek, atensi, konsentrasi, fungsi eksekutif, berpikir abstrak, dan orientasi. Yang kedua ada Mini Mental State Examination. Ini salah satu instrumen paling umum digunakan untuk menilai status kognitif umum seseorang secara cepat. Mini mental juga menguji beberapa aspek kognitif seperti orientasi waktu dan tempat, pencatatan, atensi dan kalkulasi, memori jangka pendek, bahasa, serta keterampilan konstruksi visual. Mini mental state ini juga banyak digunakan untuk mendeteksi
demensia, delirium, dan gangguan kognitif lainnya. Yang terakhir ada trial making test atau TMT, bagian part A dan B. TMT adalah tes neuropsikologis yang digunakan untuk mengukur kecepatan pemrosesan, fleksibilitas mental, dan fungsi eksekutif. Bagian A atau TMTA ini mengukur kecepatan perhatian visual motorik dengan meminta individu menghubungkan angka secara berurutan. Sedangkan bagian B atau TMTB ini menilai fleksibilitas kognitif dengan menghubungkan angka dan huruf secara bergantian. Misalnya 1A, 2B, dan 3C, dan seterusnya. Tes ini juga berguna untuk mengidentifikasi gangguan fungsi eksekutif yang sering terlihat pada pasien dengan cedera otak traumatik atau stroke, atau bahkan gangguan neurodegeneratif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 6 tentang Test for Screening and Assessing for Neuropsychological Impairment. Di sini ada masing-masing fungsinya. Yang pertama ada Montreal Cognitive Assessment. Fungsi utamanya yaitu alat screening kognitif singkat yang dirancang untuk mendeteksi gangguan kognitif ringan atau MCI. Jadi tes ini lebih sensitif dalam mengidentifikasi penurunan kognitif awal dibandingkan dengan tes kognitif singkat lainnya. Dan yang kedua ada Mini Mental State Examination. Fungsi utamanya yaitu menggunakan kuesioner 30 poin yang digunakan secara luas untuk menilai status mental pasien. Ini memberikan ukuran kuantitatif kognisi dan digunakan untuk screening demensia atau gangguan kognitif. Dan yang ketiga ada Trial Making Test atau TMT. Fungsi utamanya yaitu tes neuropsikologis yang digunakan untuk mengukur kecepatan pemrosesan visual, perhatian, fleksibilitas mental, dan fungsi eksekutif. Dan selanjutnya ada juga kegunaannya. Yang pertama, poin pertama yaitu sering digunakan dalam praktik klinis untuk mengidentifikasi individu yang mungkin beresiko mengalami demensia. Untuk yang poin kedua yaitu alat yang cepat dan mudah digunakan untuk penilaian awal fungsi kognitif Yang poin ketiga ada TMT. TMT ini sensitif terhadap disfungsi otak yang disebabkan oleh berbagai kondisi neurologis atau psikiatri yang termasuk cedera kepala, demensia, dan gangguan mood.